Halo, selamat malam seluruh. Kita jumpa lagi bersama Hanjing Honayak. Ini adalah general reading, gak ada sentuh semua orang. Tapi kalau readingan ini ada cocok sama kamu, itu energi kamu ketarik diri dengan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya. Mungkin itu pesan dari semesta buat kamu. Seperti biasa ya, Jinggo nggak ngasih terapi ya. Energinya ini request ya, request. Kalau kemarin ada beberapa request yang Jingho kasih terapi ya, memang energinya nyuruh untuk dikasih terapi. Nah untuk saat ini memang ini energinya ya seperti ini, oke. Ya Jingho sih ini requestnya ya, semoga energi kamu ketarik di sini ya. Apakah dia menyesal saat ini ya, dan semoga aja energinya dia ketarik semua di sini. Dan Jingho akan memakai beberapa kartu di sini ya. Oke, Jingho mau langsung aja untuk tarik energinya. Oke. Di sini kamu bakal bertemu dengan orang yang berpengaruh ya, mungkin orang penting ya, pejabat atau guru, atau bahkan orang tuamu mungkin yang orang berpengaruh ya. Bisa siapa aja yang menurut kamu tuh ini orang membawa pengaruh dalam diri kamu gitu loh. Orang ini sangat berpengaruh di kehidupan kamu, entah kamu tuh nanti atau kamu sudah ketemu ya. Ini ya kamu kayak bakal ketemu sama seseorang yang sangat berpengaruh di kehidupan kamu ya, orang yang penting di kehidupan kamu ya, ya penting gitu loh. Bisa juga mungkin kamu ketemu sama orang yang penasihat kamu atau siapa gitu ya di sini ya. Jinggo lihatnya seperti itu ya. Ini energinya munculnya kayak gitu dulu ya. Ya masih jauh dari tema di sini ya. Ingin berpisah namun sulit. Ini energi kalian ya, energi kalian. Kamu ini pengen ya, sudah pengen banget pisah sama dia. Aduh kok batuk ya. Maaf Jinggo, amit minum dulu. Kamu sama dia ini sebenarnya udah pengen banget ya pisah ya, tapi kayak sulit ya, karena memang koneksi ini belum dipisahkan sama semesta ya kan. Ya walaupun kamu sama dia ini fisiknya udah jauh banget, beda negara, udah beda tempat, beda provinsi, beda kota, udah nggak serumah lagi kayak gitu ya. Intinya secara fisik kamu sama dia udah berpisah, tapi secara batin kamu sebenarnya aduh capek banget ya ngejalanin hubungan kayak gini gitu loh. Punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan. Ini yang kamu rasain, ini yang kamu rasain ya. Gue udah capek banget deh, gue udah pengen udah capek, gue udah pengen lepas deh koneksi ini deh, gue lelah banget, gue capek banget gitu. Toh gue juga udah nggak deket sama dia gitu. Kamu kan bilang seperti itu karena di sini kamu tuh pengen berpisah, ingin berpisah namun sulit gitu ya. Di sini ingin berpisah tapi sulit. Aduh, kamu tuh mau melangkah ke sana aja udah serba salah ya kan, serba salah gitu loh. Jadi energi kamu tuh bener-bener di posisi yang sangat sulit kalau Jinggo lihat ya. Dan juga di sini beberapa dari kamu memang masih ada yang pengen bersama. Jadi kayak semacam pengen bersama tapi sakit, pengen berpisah pun nggak bisa. Jadi kayak gitu loh. Pengen bersama tapi hubungan ini memang udah menyakitkan gitu. Kalau Jinggo lihat sih di sini dia pengen bersama kamu ya. Ya. Ingin bersama kamu. Jadi seseorang ini pengen bersama kamu. Sepertinya Jinggo lihat dia tuh kayak sudah nyesel ya gitu, kayak nyesel banget udah nyakitin kamu, udah bikin kamu itu udah berubah banget. Sayangnya kamu ke dia, perasaan kamu ke dia kayak udah berubah banget deh kayak gitu ya. Coba Jingho akan tarik lagi ya di sini ya. Wow, ada ketulusan di sini ya. Ya, memang sih di sini ada ketulusan. Kamu tulus banget ya sayang sama dia. Sebenarnya dia juga tulus sih sama kamu ya.
Makanya dia tuh pengen ya balik sama kamu, pengen karena dia udah nyesel banget, udah nyakitin kamu, udah bikin kamu kecewa di sini. Dia di sini posisinya redup banget, perasaannya redup, hampa, kosong. Hidup dia ya kayak kosong banget gitu. Mungkin kamu ngelihatnya tuh dia tuh kayak happy banget, bahagia sekali gitu loh. eh Istilah kata semacam kayak dilihat tuh dia tuh ya intinya jalan ke sana jalan ke sini sama dia aja. Kamu tuh ngeliatnya kayak kok dia kayak nggak ngerasa bersalah ya, kok yang menderita gue aja ya, kok yang sakit kok gue aja ya, dia yang nyakitin, dia yang mengkhianati, kok gue yang kok jadi dia yang nggak dapat karma buruknya. Kenapa kok gua nggak dapat karma baik? Sebenarnya kamu tuh bisa sudah mendapatkan, harusnya kamu sudah mendapatkan karma baik. Sebenarnya sudah mendapatkan karma baik yang mungkin kemarin yang sudah kamu upayakan, hal-hal yang baik sudah kamu lakukan. Tapi kenapa kok sampai detik ini belum kamu rasakan karma baik itu? Karena hatimu masih menyimpan luka batin kayak dendam, amarah, benci, intinya kayak gitu deh, kayak rasa nggak terima. Mungkin mulutmu bilang aku udah ikhlas, tapi hatimu kayak nggak terima. Nah, kalau hatimu itu masih menyimpan luka batin, kamu nggak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan, dan juga nggak akan pernah bisa energi positif dari luar sana tuh masuk ke dalam diri kamu. Ya bagaimana mau kamu ketemu sama orang yang baik kek, mau kamu ketemu sama yang orang itu benar-benar baik sama kamu lah, kamu gak akan pernah bisa ngerasain itu. Karena apa? Hatimu masih penuh dengan luka. Sama halnya kamu tuh punya rumah, cuma punya sebuah rumah nih, ya kan? Kamu ingin membangun rumah itu, tapi pondasinya gak kamu perhatikan. Pondasi dalam rumah kamu itu udah rapuh, udah mau ambruk, tapi kamu mau bangun atasnya, mau bikin rumah baru lagi di atasnya, ya ambruk. Jadi sesuatu yang baru itu gak akan pernah bisa masuk atau di situ ya. Kamu di sini gambarannya kayak gitu. Rumah kamu mungkin udah mau rusak nih, sama kayak hati kamu udah rusak, udah sakit udah banget. Terus kamu pengen mencoba untuk kenal sama orang baru, kayak mencoba untuk healing, apalah segala macam, mencoba untuk hal-hal yang entahlah yang kamu lakukan itu. Kenapa kok gue masih sakit ya? Kamu tahu nggak kenapa? Kamu serahin dong hidup matimu, jodohmu, rezekimu itu Tuhan yang kasih. Serahkan. Ketika kamu sudah merasa tidak kuat, merasa kayak aduh kayak kok berat banget, serahkan sama Tuhan, lepaskan, maka kamu akan terbebas. Lepaskan say, gitu loh. Percayalah, kamu di situ akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan saat kamu sudah melepaskan ke Tuhan, gitu loh. Kalau kamu lepas ke orang, contoh kamu kan disakitin sama dia nih, udah pisah nih sama dia, terus kamu pengen bahagia nih, posisi hatimu sakit, terus kamu ketemu sama orang baru, terus kamu pengen bahagia, ya nggak bisa. Mau orang baru itu baik banget sama kamu, sayang banget sama kamu, apa bisa juga dia cinta sama kamu, tapi kamu nggak merasakan bahagia itu, tetap masih merasakan sakit dan ketakutan itu menghantui pikiran kamu. Nah, di sini ini yang kamu rasain. Ini yang kamu rasain. Karena kenapa? Hatimu itu sama hanya pondasi rumahmu. Ketika kamu ingin membangun sesuatu yang baru, pondasinya diperbaikin. Kalau kamu pengen sesuatu yang baru, pengen kebahagiaan yang baru, pengen energi positif masuk dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu, sampah-sampah yang ada di dalam hati kamu, kekecewaan, kepedihan, kayak trauma yang berkepanjangan, kesedihan yang berkepanjangan, dendam dan segala macam, masih ditaruh di situ, kamu simpan di hatimu. Ya nggak bisa, ya kan? Mau kamu punya uang banyak, kamu mau jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri, kemana, tetap udah hanya sedih lagi. Nah coba, gak usah kemana-mana, gak usah punya uang. Ini contoh misalkan aja ya. Gak usah istilah kata, kamu hanya mempunyai diri kamu dan nafas kamu aja. Ketika kamu sudah hatimu udah lepas dari luka batin, kamu healing kan. Healing itu melepaskan semua energi negatif. Energi negatif itu seperti luka batin. Ada juga energi negatif seperti black magic. Nah ini Cingho membahas energi negatif yang ada di dalam diri kamu, bukan yang dikirim orang lain, tapi yang ada di dalam diri kamu sendiri, yang harusnya bisa kamu buang. Ya, karena sakit batin itu nggak ada obatnya, nggak ada di rumah sakit, nggak ada, ya kan? Kalau kesini kamu cuma dapat pencerahan, dapat pengarahan.
Yang ya kamu yang nyembuhin, yang kamu tinggal kamu mau ngejalanin nggak. Nah itu baru bisa sembuh. Kecuali kamu sakit medis nih, sakit medis aja udah dikasih obat, kalau semua kita serahin sama Tuhan, tetap kan kayak gitu. Sama, makanya tentang hatimu, tentang dirimu, tentang perasaan kamu. Kok gua nggak dapat karma baik ya gitu loh. Gua tuh udah ngelakuin hal baik kemarin ya gitu, tapi gua kayak nggak dianggap, gua diabaikan, gua dihianati, disakitin. Aku udah ngelakuin baik loh kemarin, kok kenapa aku nggak dapat karma baik? Kenapa? Ketenangan aja deh, ketenangan batin. Udah deh, kamu mungkin bicara seperti itu tapi nggak dapat. Kamu nggak mau berusaha lakuin perubahan yang positif. Terutama ini hal kecil sepele banget tapi berdampak besar. Berserah. Saat kamu lelah, saat kamu sudah nggak menemukan jalan, aduh cara ini, cara itu, kok masih nggak bisa, udah kenal orang baru, sudah jalan ke sana ke sini, udah foya-foya untuk menyenangkan diri, udah pergi dugem atau kemana buat kamu senang, tapi kok masih ini ya, udah hanya kok sedih. Bukan di situ sayang tempatnya, ya. Kamu cari siapa? Tuhan. Lah kalau kamu nyari Jingho, kamu cuma dapat pengarahan, gitu loh, ya kan? Gitu. Dan di sini kan Jingho lihat kamu akan bertemu dengan orang yang berpengaruh, kamu bakal dikasih nasihat, kamu akan dibuka kayaknya gitu loh, ya lebih ini lagi, ya seperti itu. Bener nggak nih kata Jingho nih, gitu loh, gitu. Coba deh kamu tuh paham, dengerin. Jingho nggak nyuruh kamu untuk percaya semua apa yang Jingho katakan, tapi Jingho minta dengan tegas, lo kamu dengerin ya apa yang Jingho ucapin ini, kamu dengerin, kamu pahami kalimat apa yang Jingho katakan di sini, supaya kamu ngerti apa yang Jingho maksud di sini. Kalau udah ngerti kamu lakuin pelan-pelan, nggak bisa langsung brek gitu, nggak bisa, pelan, terutama berserah seru, banyaklah curhat sama Tuhan. Karena zaman sekarang kamu cerita sama temen, sama hanya kamu tuh membakar diri kamu sendiri, ya kan? Ya, sama aja kamu bunuh diri. Nggak dapat solusi, dapat malu, dapat bully, dapat ejekan, dapat malah membuka peluang penjahat masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi makanya Jingho sih tegesin di sini, bukan Jingho ngelarang kamu curhat sama orang, ya kan? Bukan Jingho ngelarang, tapi Jingho mengingatkan ini untuk kebaikan kamu kok. Ya untuk kebaikan kamu. Alangkah baiknya kamu curhat sama orang tua lah. Orang tua tuh mau sejahat-jahatnya orang tua, seburuk-buruknya orang tua itu gak akan membongkar aib anaknya. Kalau emang aduh Jingho aku gak bisa, aku gak deket sama orang tua aku, ya udah kamu curhat sama Tuhan. Mungkin kamu bilang Tuhan kan gak bisa lah, tapi kan aku butuh yang kita ngobrol langsung ada orang. Sayang, kamu tahu gak, kamu pilih mana? Kamu ngobrol, kamu curhat sama orang, terus kamu gak dapat solusi apa-apa. Iya kalau kamu ketemu sama orang yang tepat, curhat itu kamu dapat solusi, dapat pemahaman dari dia. Lah kalau orang itu cuman dengerin terus kamu gak ada solusi, oke lah dengerin doang gak dapat solusi gak apa-apa. Lah ini udah dengerin doang gak dapat solusi, terus dijelek-jelekin apa yang kamu ceritain ke dia, diceritain ke orang-orang, itu kan aib, ya itu aib gitu loh. Nah nggak ada hasil kan. Lebih baik kamu ngomong depan kaca deh, anggap aja tuh kaca itu kamu, itu anggap aja tuh situ teman kamu kan. Nah tanpa kamu sadari kalau kamu curhat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa kamu sadari kamu akan meneteskan air mata kamu. Kamu lihat kaca itu cermin kamu lihat wajah kamu di cermin itu dengan kamu berkata dan kamu sentuh badanmu, kamu bilang apa yang kamu keluh kesahkan, kamu curhat. Tanpa kamu sadari semesta itu akan datang ke kamu dan kamu akan diberikan bisikan-bisikan energi, diberikan bisikan-bisikan tanpa kamu sadari. Langsung nggak tahu deh, pokoknya susah ya dijelasin ya tentang kalau energi itu kan nggak bisa dilihat ya. Jadi kamu akan bisa langsung kayak tak gitu loh, kayak gitu dapat, wah ketenangan dapet. Meskipun kita nggak punya duit, nggak punya pasangan, istilah kata itu istilahnya kata ya kan tentang duniawi, nggak ada itu. Paling nggak kita sudah damai, udah tenang batin kita, sudah sampai, udah dibakar, udah dibuang deh. Kalau di hidup kita, di hidup kamu masih menyimpan sampah di hatimu, kamu mau punya duit banyak, mau punya rumah banyak, mobil banyak, pasangan banyak, atau pasangan baru baik, percuma. Hatimu tidak akan tenang, damai, gak akan bisa merasakan kebahagiaan, ya karena masih ada sampah, ya kan, di hati kamu, luka batin. Akhirnya timbullah ketakutan. Nah Jingho nggak ngelarang kamu buat untuk takut, tapi takut sama siapa dulu dong, hah? Ya,
Takut sama siapa? Nggak usah takut sama orang. Selama kamu berbuat baik, kamu nggak usah takut orang itu jahat sama kita. Kenapa kamu sampai ketakutan itu ada sama diri kamu saat kamu jalan sama orang baru? Ya karena di batinmu, di hatimu masih ada sampah, benih-benih luka yang harusnya kamu buang. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa melupakan momen-momen yang gak enak itu, tapi paling tidak kamu sisihkan gitu, kamu kubur, supaya kamu bisa memulai sesuatu yang baru, supaya kamu bisa terima energi positif dari luar masuk ke dalam diri kamu. Banyak banget sebagian dari kamu, gak sedikit dari kamu selalu ngeluh, gue udah baik, gue udah ini, dia yang jahatin aku, kok dia dapat karma buruk, kok gue masih sakit. Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak dapat karma baik? Sebenarnya karma baik kamu itu sudah diproses, sudah harusnya kamu terima, tapi belum juga kamu terima, belum juga kamu rasakan. Kenapa? Ya kalau itu sampahnya itu loh masih ada. Sekarang satu ember ada air, udah keruh nih, bekas yang kemarin, ya kan? Ya, terus aduh, aku mau nambah nih air bersih. Anggaplah seperti itu ya. Kamu tuang di situ, di ember itu juga air keruhnya nggak dibuang. Air keruh itu sama halnya itu sampah di hati kamu, sama halnya itu kekecewaanmu, dendammu. Awalnya kamu sedih, terus sakit hati. Sakit hati tidak terobati, lama-lama menjadi dendam. Dendam itu yang akan menggerogoti diri kamu, itu yang akan menghalangi kebahagiaan kamu, menghalangi semuanya, ya kan? Kalau kita ngomongin sukses, oke lah. Sukses secara apa? Duniawi atau rohani? Kalau Jingo sih pribadi, lebih awal aku lebih baik sukses secara rohani aku dong. Buat apa aku sukses punya uang banyak, mobil banyak, rumah banyak misalkan, ya aku dikasih, amin, puji Tuhan, puji syukur. Maksudnya di sini, buat apa kalau punya segalanya tapi kalau batin masih menyimpan sakit hati, ya? Sakit hati yang kita dapat dari orang-orang dulu, orang-orang di masa lalu, itu bisa teman, bisa pasangan, bisa siapapun, masih disimpan di sini. Untuk apa? Gak ada kedamaian. Gak ada, cuma senang sesaat doang. Kalau batinmu udah sembuh, senangnya itu lama sekali, ya, lama, dan kamu benar-benar bisa menikmatin. Syukurmu itu benar-benar enak banget. Makanya Cingo selalu tegasin, bersyukurlah dalam keadaan apapun, sesulit apapun kamu, jangan pernah sering mengeluh. Kenapa Cingo bilang seperti itu? Karena ini yang Cingo lakuin. Cingo gak pernah kayak ngeluh, aduh gimana, enggak bro. Cukup ngomong, Dok, gimana ya, kita gak munafik, waduh gak ada duit, udah gitu aja. Gak usah dikeluhin terlalu panjang. Ngeluh dapat apa? Gak ada. Mengeluh akan menghambat semuanya, malah semakin menyulitkan jalanmu gitu loh. Kecuali ngeluh dapat ini dapat itu, aku ngeluh terus, ya kan? Manusiawi ya, kita ngeluh, tapi ngeluhnya yang bagaimana? Contoh, nggak punya duit, aduh nggak punya duit hari ini dah, padahal besok mau bayar ini. Gue yakin deh Tuhan pasti kasih. Yang penting gue berusaha, berdoa, berusaha, yakin, iman yang positif. Gak tahu bagaimana Tuhan cara kasihnya dia ke kamu, ya. Sama hanya pasangan. Nah sama hanya nih, kalau kamu hatimu aja masih kayak gini, ini ya, kamu sama dia nih ya, Cingo lihat ya, kamu sama dia tuh sebenarnya terkoneksi, koneksinya nih masih nyatu, nggak bisa, belum diputuskan. Jadi ada rasa penyesalan sih dia ya, Cingo lihatnya ada rasa penyesalan. Ya di sini dia rapuh, kosong banget hidupnya dia. Kamu pikir dia senang-senang? No, dia nggak senang, dia nggak have fun. Cuman dia nggak mau ngomong, dia itu tersiksa, dia menderita, dia terluka. Aduh, cuman dia nggak mau ngomong. Kalau kamu kan sedih ngomong, sakit ngomong, apa-apa ngomong, dia nggak ngomong. Jadi yang kamu lihat itu sebenarnya nggak sesuai faktanya. Tapi ada sebagian dari kamu ya, kamu sedih nggak ngomong, ya kan? Nggak punya duit juga nggak ngomong, kamu lagi menderita juga nggak ngomong. Ada kan sebagian dari kamu, ya ada. Tapi nggak sedikit yang selalu ngomong. Tapi pasangan kamu selalu diam. Yang kamu lihat hanya dia perselingkuhan, dia have fun, dia ngumpul-ngumpul, happy-happy. Kamu kan nggak tahu isi hati dia. Ini kosong nih, kosong banget. Malah malah enakan kamu. Cuman kamu belum bisa ngerasain energi positif itu, belum bisa ngerasain keajaiban itu, belum bisa ngerasain karma baik dalam kehidupan kamu. Ya karena apa? Sampahmu dibuang. Tuhan udah kasih.
Ya sama hanya kayak tadi loh, punya duit banyak, punya mobil banyak, rumah banyak, teman banyak, pasangan baru baik. Tapi kalau hati kamu masih betul, ya nggak akan pernah bisa ngerasain. Sama kayak gitu. Akhirnya kamu ada timbul rasa, duh kok karma baik gue belum terjadi dalam kehidupan aku ya, katanya gitu. Kamu bilang begitu. Jangan bohong, kamu pasti bilang begitu. Pasti bilang begitu. Kenapa kok orang aku yang nggak selingkuh, kok aku kok nggak dapat karma baik gitu. Terus kenapa kok tiap kali ketemu sama orang baru selalu datang pergi. Ya kenapa? Masih tanya lagi. Embermu itu ada air keruhnya, buang dulu, dituang. Mau bangun rumah yang baru, di pondasinya diganti. Nah, dari masa lalu, dari pondasi lama, kalau masih ada yang bisa digunakan, kawat-kawatnya, itu istilah kata kayak kamu punya hubungan yang lama kemarin, ada dong sisi baiknya. Nah itu kamu ambil gitu loh. Yang gak guna dibuang. Sama kayak gitu. Wacananya kayak gitu sih kehidupan ini ya. Kayak gitu loh sayang. Jadi kok gitu. Kalau kamu nanya di sini nyesel, yo nyesel. Tapi kenapa Jingho kok dia ngerasa? Itu yang kamu lihat. Orangnya dia tertutup kok. Dia tertutup. Yang tahu kamu kan sudah jalan sama dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan 20-an tahun. Kamu tahu lah. Gitu loh. Bener apa bener nih omongan aku nih, Mang Jingho nih. Gitu loh. Jadi kamu gak usah denial dengan diri kamu. Kok aku belum dikasih keajaiban, kok aku belum dikasih ini, belum. Say, kamu paham gak? Kamu tuh sudah ketemu sama orang yang baik. Sebenarnya kamu sudah ketemu sama rezeki kamu sudah ketemu sama karma baik kamu. Tapi semua itu lagi masih istilah kata udah di depan pintu tapi belum masuk ke rumah kamu ya, karena ketutup pintunya. Samanya kayak hati kamu tuh masih ada itu tadi, dendam, amarah, sakit hati, kecewa, nggak karu-karuan sama apa. Enggan mau masuk. Enggan. Panas aku masuk di hati kamu panas. Nah itu misalkan tuh orang baru datang, akhirnya datang pergi akhirnya. Kayak gitu aja terus. Makanya kuncinya ada dalam diri kamu. Kamu membuka, ya silakan dibuka, tapi bukalah dengan hatimu sudah bersih, ya sudah tidak ada dendam, sakit hati gitu loh. Ya buka supaya masuk yang baru energi. Mau orang lama berjiwa baru juga boleh. Intinya sesuatu yang baru, yang energi positif, yang baru. Ya, yang mungkin udah kamu nantikan kebahagiaan. Ya kan? Gitu loh sayang. Jadi di sini Jingho ngeliatnya sih kosong banget, kasihan ya gitu sebenarnya. Aku yakin kalau Jingho bilang begini kamu pasti sedih kok. Karena kamu tuh sayang banget sama dia. Kamu tuh nggak mungkin nggak sedih kalau denger dia itu sebenarnya kayak gitu hidupnya. Ya. Kamu bakal sedih gitu, karena paling nggak dia kan orang yang kamu sayangin gitu loh, ya seperti itu. Jangan keras kepala ya, susah dibilangin kamu ya. Ya ini bisa kamu bisa dia ya, ini energi kalian berdua ya, karena kamu sama dia sama-sama egois, keras kepala. Di sini keras kepala susah dibilangin, ya. Kamu sama dia sama-sama keras, tapi punya prinsip yang beda. Sama-sama ingin prinsipnya masing-masing. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Sama-sama batu, sama-sama ini ya kan, keras kepala. Kamu sama dia sama-sama keras kepala. Cuman keras kepalamu kamu ungkapin, kalau dia diem aja. Gitu. Kamu tunjukin dengan sikap, dengan ucapan. Kalau dia nunjukin dengan sikapnya dia. Jadi sebenarnya ya dia itu terluka dengan omongan kamu mungkin gitu kan ya, terus kamu terluka dengan sikapnya dia, tapi dia nggak banyak ngomong. Itu pasangan kamu. Cuma ambil lagi ya di sini ya, tidak sia-sia ya kan, seperti yang Jingho bilang, apa yang sudah kamu lakukan kemarin, entah sama mantanmu atau sama temanmu, sama orang di masa lalumu. Orang di masa lalu tuh nggak harus mantan say ya. Emang kemarin kita cuma hidup sama mantan, nggak ada sama siapa gitu, nggak ada kan. Apa yang sudah kamu tabur di masa kemarin, hal yang baik ataupun buruk, itu ada hasilnya, nggak sia-sia. Kamu kemarin nabur keburukan ya, kamu akan mendapat keburukan. Kalau kamu kemarin naburnya baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Nah terus kamu komplain, kenapa aku kok belum dapat karma baiknya? Kan di sini ditulis nggak sia-sia. Kan aku kemarin kan naburnya baik. Kenapa kok aku? Nah itu dibalik lagi, hatimu masih nyimpen sampah. Gitu loh. Semoga di tahun 2023 nanti semua udah jadi baru.
Ya, kamu udah hidup dengan baru, pikiran baru, jiwa baru. Ya, kalau mau pasangan baru, usahakan hatimu sudah baru, udah bersih, supaya nggak kasihan hubungan kamu. Yang kasihan tuh bukan kamunya aja, pasangan kamu juga dan hubungan kamu juga. Itu yang akan menjadikan hubungan kamu menjadi tidak kuat pondasinya. Ya iyalah, orang pondasinya rapuh kok, hatinya sakit kok, ya ambruk, gitu loh ya. Jadi usahakan, ya kan. Ayolah pelan-pelan dilepasin. Gimana sih Jingho, kok masih bingung nih cara ngelepasinya? Ya itu tadi say, Jingho ini baru ngejelasinnya dari akar ya, karena bijinya itu hatimu. Jingho dari tadi ini ngejelasin dari akarnya. Berserahlah, belum pohon, belum daun, belum buah. Kalau Jingho jelas semuanya, kamu gak kuat, gak akan sanggup. Ini aja dulu, akarnya aja dulu. Dari akar, kalau udah akarnya udah merambat dengan baik, nggak ada terhalang-halang apa-apa, pasti enak akarnya Pak, akan tumbuh pohon dengan enak tuh. Ya, jadi kamu harus berserah sih, lebih terutama lebih berserah. Dan satu lagi, kamu curhat jangan sembarang asal curhat, ya akan jadi bumerang nanti, ya kan. Gila ya. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang kamu tabur kemarin, mau buruk, baik, tidak sia-sia, ada balasannya, ya seperti itu. Oke. Ada harapan mungkin di sini, kamu banyak banget berharap. Saat kamu berdoa, kamu berharap, berserah seru berdoa. Jingho heran ya. Kamu memang rajin berdoa. Kamu ngaku ya, nanti di komen ya. Jingho ngelihat dari energi kamu. Ini gak sedikit dari kamu, gak semuanya. Kamu tuh berdoa rajin, tapi doamu cuma di mulut doang. Tahu gak? Loh, kok kemana maksudnya? Ya di mulut doang. Kamu gak sungguh-sungguh berdoa. Kenapa Jingho bilang kamu berdoa hanya di mulut doang? Hatimu, ya pikiran kamu itu fokuskan doa. Jadi misalkan fokus dalam doa itu gini loh, lepaskan pikiran-pikiran hutang kemarin, pikiran duniawi itu lepasin. Itu kayak kita berdoa itu semacam kayak lagi meditasi. Meditasi itu kita lepasin semua yang ada di dunia ini. Ya gitu. Kenapa banyak dari kamu meditasi gagal? Nah itu yang terlihat. Nah sama kayak doa, kenapa doamu belum terjawab-jawab? Mungkin ada yang salah caramu berdoa. Doa kalimatmu gak salah, tapi mungkin caranya kamu kurang kusuk. Aduh Jingho, kusuk itu susah. Enggak ada yang susah kalau kamu mau belajar dan pelan-pelan pasti bisa. Gak ada orang langsung pinter, gak ada orang langsung lari, ya kan? Lahir langsung lari gak ada, pelan. Tinggal kamunya mau enggak gitu, semua pelan-pelan gitu loh. Jadi kenapa mau hasilnya, tapi proses, saat menjalin prosesnya dapat ada batu percikan sedikit aja udah ngeluh, apalagi dari gak sedikit juga dari kamu. Udah proses healing nih ya, proses healing dari kamu nih, proses dari healing. Kamu udah banyak berharap nih, udah punya naruh harapan tinggi sama seseorang atau sama kehidupan kamu. Kamu udah banyak berdoa, punya banyak berdoa. Aduh kok ngeblank langsung, tunggu, gelap. Aduh ngomong apa. Jadi seperti itu ya kan. Tapi kamu, udah nyampe. Aduh gimana nih say, langsung ditutup nih. Nggak boleh berarti ya. Jadi sudah di sini aja. Berarti masih belum boleh dibacakan karena sudah gelap banget, yang Jingho lihat udah nggak bisa ngomong. Nah intinya yang jelas di sini ada harapan yang mungkin bakal kamu terima, bakal terjadi. Mungkin kamu berharap ada keajaiban, kesembuhan tentang diri kamu, ada keajaiban tentang pekerjaan kamu, naik jabatan, naik pangkat, atau punya anak lagi, atau punya anak, atau menikah, atau apa, harapan ya. Semoga aja harapan kamu yang positif yang terjadi. Karena Jingho sarankan banget, garis bawah dengan pulpen merah ya, biar kamu ngelihat, jangan pernah berharap yang buruk untuk seseorang, kayak nyumpain orang, doain orang yang buruk. Kenapa itu semua itu bisa terjadi di mulut kamu, di pikiran kamu? Karena hatimu masih menyimpan itu. Jangan sampai, walaupun ucapan orang yang tersakiti itu manjur, lebih baik gunakan ucapan kamu itu untuk semoga aja dia hidupnya bahagia, semoga dia dibuka mata hatinya, disadarkan, semoga bahagia, menemukan kebahagiaan, dan semoga aku juga bahagia, semoga aku juga sembuh dari luka batinku. Itu manjur banget gitu loh. Gitu loh. Kalau misalkan kok belum sukses secara duniawi, kamu udah sukses secara batin, kamu udah sembuh, wah itu enak banget. Toh mati kamu gak bawa duit kok, bawa ketenangan say, gitu loh. Kayak gitu istilah kata harapan. Semoga harapan kamu
Ini harapan-harapan orang yang tersakiti ya tercapai di sini. Jingho ambilkan ketemu orang lama ya di sini ya. Mungkin kamu berharap pengen ketemu sama orang lama. Ini di sini bakal ketemu sama orang lama. Nah, Jingho mau kasih tahu. Bukan kasih tahu sih. Kayak apa aja Jingho kasih tahu. Jingho mau ngingetin kamu. Bentar, merebut-rebutiku mana? Biar fokus gitu Jingho. Nih guys. Aduh, manusia tuh memang susah dibilangin, termasuk Jingho udah tahu ya merokok itu nggak baik, tapi tuh lagian rokoknya sendiri batu ya, merokok bisa merusak kesehatan tapi di ini ya kan. Ya itulah manusiawi, tidak ada yang sempurna ya. Sebentar ya, saya minta izin beberapa detik doang buat nyalain. Jingho nggak tahu nih entah itu akhir nanti ntar dikasih terapi atau enggak, kita jalanin aja ya sejadi-jadinya karena di sini sesuai energinya. Kamu bakal ketemu sama orang lama. Jingho mau ingetin kamu kalau kamu ketemu sama orang lama ya. Jingho mohon banget, ini untuk kebaikan kamu ya. Ini ada dua skenario, dua versi. Yang satu skenario mungkin sebagian dari kamu masih berharap pengen balikan lagi sama dia, dan juga satu skenario lagi tidak pengen berharap ya kan, tapi kok ketemu sama dia. Nah di sini yang skenario satu yang kamu masih pengen berharap bisa balikan sama dia ya. Di sini kamu nggak usah ungkit-ungkit masa lalu, karena kamu juga pernah melakukan kesalahan walaupun nggak sama dia ya. Kamu harus bisa terima pahit-pahit yang kemarin. Kamu harus bisa. Nah kamu sanggup nggak? Kalau kamu bisa, artinya kamu udah siap untuk menghapus semua sampah luka batinmu. Jadi jangan sampai ketika itu hubungan terjalin kembali langsung kebongkar ini lagi, dibuka lagi. Jangan sampai ya. Jangankan sama orang lama gitu loh, sama orang baru juga kamu bisa begitu karena ketakutan, karena masih ada luka batin. Ini bahas orang lama aja lah Jingho. Iya, ya kan, seperti itu ya. Kalau untuk kamu yang skenario yang kedua, yang sudah tidak mau sama dia, tapi di sini memang kalian diketemukan sama dia, nggak tahu bagaimana itu semesta mempertemukan kamu lagi sama dia. Ini Jingho mau ingetin sama kamu, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bacot, ya kan? Ya, nggak usah memulai omongan yang duluan, biarkan dia duluan, ya kan? Karena bukan kamu yang duluan ngajak ketemuan ini, gitu loh, ya kan? Kecuali kamu masih berharap, kamu masih ngarep dia lagi, jadi kamu pengen ngajak dia ketemu. Nah ini untuk kamu ya. Jadi nggak usah banyak ngomong. Mungkin kamu kemarin-kemarin udah bawel banget sama dia gitu. Kalau nanti kamu ketemu dia, slow aja, slow. Ya, slow. Oke. Buatlah dirimu penasaran. Buatlah dirimu dia penasaran sama kamu. Ya, pancarkan energi positifmu, pancarkan auramu yang kamu tuh baik-baik saja. Bukan pura-pura baik ya, bukan pura-pura bahagia, bener-bener. Makanya Jingho saranin, lepasin sakit hatimu supaya gini loh, orang yang nyakitin kamu akan sakit hati ngelihat kamu, loh kok dia bahagia banget ya, gue tinggalin, wah dia happy ya gitu. Dia akan cemburu dengan kebahagiaan kamu, akan penasaran, dia akan stalking kamu, entah lewat sosmed, lewat WA atau lewat manapun, pengen cari tahu. Mungkin dia nggak ngubungin kamu, tapi selalu stalking kamu. Ih kok dia bisa ya bahagia, padahal kan dia dulu cinta banget ya sama aku, kok dia aku tinggalin, kok dia bisa bahagia ya. Tuh, jadi cara bales orang yang nyakitin kamu tuh gak harus kamu dendam, nyakitin dia, jelekin dia di sosmed segala macam, atau gimana, atau kamu nyakitin diri kamu sendiri, nyimpen dendam. Gak perlu, gak ada untung. Lebih baik bikin kamu senang, happynya yang bener ya gitu. Seperti itu ya. Jadi auramu bagus gitu, enak gitu. Akhirnya orang yang nyakitin kamu, kok dia baik-baik aja ya gitu kan. Soalnya ada ya orang yang disakitin kayak sakit banget gitu, ada, nggak mungkirin itu ada ya, ada. Tapi kalau orang udah bangkit dari spiritual, udah bangkit spiritualnya, udah berdamai dengan jiwa, udah berdamai dengan keadaan, udah berdamai dengan masalah-masalah di kehidupan kamu, udah berdamai dengan diri kamu, bangkit. Relax, enjoy, nggak ada beban, nggak ada masalah. Mau punya pasangan atau tidak, mau punya duit atau tidak, udah happy, seneng. Nah dia yang nyakitin kamu, bertanya-tanya kok bisa ya
kok bisa ya garuk-garuk kepala deh, kok bisa ya gitu. Nah, jangan garuk yang di belakang ya, garuk kepalanya. Gitu. Makanya kenapa kamu kok jadi kamu yang penasaran gitu loh. Harusnya dia bikin dia ini gitu ya. Sebenarnya gampang sih ya, narik energi positif orang itu, narik orang itu gampang banget. Jingho akan kasih tahu. Kalau di sini Jingho kasih taunya sedikit aja akarnya dulu. Lepasin bebanmu, maksudnya lepasin sakit hati kamu di hati kamu itu. Bersihkan sampah-sampahmu. Nah, ntar kalau kamu udah bersih datang ke Jingho. Nanti nggak tahu suatu hari nanti kapan waktunya Jingho bakal nge-reading lagi kelanjutannya tentang di pohonnya. Oke? Ya gitu. Jadi pelan-pelan, nggak bisa nyembuhin orang langsung sembuh. Saat ini juga sembuh. Hah? Tuhan aja memproses, Tuhan ngasih kita kehidupan aja, kita dikasih proses. Ya kan? Di kandungan dulu, lahir, kecil, ya kan? Gede, dewasa, tua, ya kan? Gitu. Gitu. Nggak bisa langsung nggak jadi, nggak bisa. Ya kan? Kayak gitu. Dan di sini kamu ketemu orang lama itu, ya. Aduh Jingho, aku tuh pengen dia tuh minta maaf sama aku gitu. Aku tuh pengen banget. Ngapain kamu pengen dia bilang minta? Kamu bela-belain nunggu dia minta maaf sama kamu. Untungnya apa? Untungnya apa sama kamu? Nah kalau dia nggak minta maaf sama kamu, kamu tersisa kan batinmu? Udah deh Jingho, nggak apa-apa dia nggak balikan sama aku, nggak apa-apa, yang penting dia minta maaf deh sama aku, udah ngakuin kesalahan. Untuk apa? Ya, Jingho tanya, untuk apa? Nggak penting, yang terpenting adalah kamu memaafkan dirimu. Kalau kamu udah maafkan diri kamu, kamu akan tidak akan pernah menyimpan sakit batinmu itu. Dan kamu memaafkan dia, nggak perlu ketemu orangnya, tak masalah, nggak masalah. Ya, minta maaf aja secara doa, energinya nyampe kok, ya kan? Seperti itu. Enak tuh, ya itu. Kalau kamu bener-bener memaafkan lahir batin, kamu bakal ketemu jawabannya kok. Apa yang Jingho bilang, ya kan? Kalau cuman aku udah maafin kok Jingho, aku udah ikhlas, pret, mulutnya ngomong, hatinya masih sakit, itu nggak ikhlas. Kalau udah ngomong, gue udah maafin, gue udah ikhlas, aku udah ikhlas, kamu begitu, aku udah ikhlas kok, makasih ya, kamu udah pernah sayang sama aku, kamu udah pernah baik sama aku, ngomong aja sendiri dalam doa, makasih ya, kamu udah kasih aku pelajaran yang sangat berharga di sini, makasih, aku nggak dendam kok, aku nggak benci, mungkin kemarin gue sedih, tapi sekarang aku nggak lagi kok, karena aku udah ikhlas, aku udah memaafkan kamu, udah memaafkan diriku, enak. Jadi gak sakit hati kamu. Nah kalau cuman udah maafin, aku udah ikhlas, mulut doang. Tapi hatinya masih sakit kan? Banyak, gak sedikit dari kamu. Udah maafin, aku udah ikhlas loh Jingho, aku udah maafin, tapi kok masih sakit hati. Artinya kamu maafinnya itu, ikhlasmu itu cuma di mulut, gak sampai ke kerongkongan, tenggorokan, gak sampai ke hati-hatimu, relung hatimu, gak sampai gitu. Itu akhirnya kamu kebayang-bayang luka-luka itu terus. Gimana sih Jingho supaya bisa memaafkan dia sepenuhnya? Ingat kebaikannya dia, jangan ingat keburukan orang, ingat kebaikannya dia. Jadi healing kamu akan lebih mudah, untuk mempermudah healing kamu. Tapi kalau kamu mengingat keburukan, ya healing kamu akan ya agak sedikit sulit gitu ya, karena ingat luka, ingat apa yang dia lakukan yang nggak enak. Bagaimana itu healingnya ya? Ya sakit. Nah gitu ya. Katanya udah ikhlas. Ya seperti itu. Jadi di sini memang ada penyesalan. Ya gitu loh. Dan dia juga kosong di sini yang dia rasakan. Kosong banget, layu banget. Jadi kayak dia jujur ya. Jujur banget di sini ya. Dia tuh masih sayang sama kamu. Kamu pun juga masih sayang sama dia. Bahkan gak sedikit dari kamu pengen balikan sama dia, dia pun juga pengen balikan sama kamu, ya. Tapi ada juga dia pengen balikan sama kamu nggak mau balikan. Sampai bahas di sini ya, di sini karena ada harapan yang terwujud di sini ya. Jadi di sini itu aja, dan Jingho mau lanjut lagi di sini. Wow. Wah gila ya ini. Gila ini ya. Berat banget kalau energi ini ya.
Sebentar, aku mau nyalain rokok lagi ya. Energi kamu agak nggak jelas. Aduh, ini ada apa denganmu? Ini kamu ini, aku bingung sama kamu ya. Kamu pengen berkembang, kamu pengen memulai sesuatu lah ya, entah memulai usaha, memulai pekerjaan, memulai karir, atau memulai sesuatu yang baru, memulai kehidupan yang baru, atau memulai ini yang baru lah, ini yang kayak gitu. Tapi di sini juga ngelihatnya kamu masih ngasih celah di dalam diri kamu itu, sakit hati, energi negatif masuk ke dalam diri kamu. Yang dimaksud energi negatif masuk ke dalam diri kamu itu, kamu ketemu sama orang nih di luar, ya kan? Keren rokoknya nya. Kamu ini agak santai aja ya saya, supaya soalnya berat banget lah energinya. Kamu ketemu nih sama orang atau sama siapa aja, kamu lagi ngobrol terus omongannya nggak ngenakin nih, terus kamu sakit hati. Nah, jangan kasih celah. Kalau kamu pengen berubah, ubahlah hatimu, bukan rubah hidupmu. Percuma kamu mengubah hidupmu di dunia, tapi kamu nggak mengubah pola pikir kamu, sudut pandang kamu nggak mengubah hatimu yang sakit menjadi sembuh. Untuk apa kamu berubah di hidupmu? Ngapain berubah luarnya tapi dalamnya enggak? Kalau Jingho sih enggak ya. Jingho selalu mengawali dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bukan ya, karena kebahagiaan kesuksesan bukan di luar, bukan di duniawi, bukan di duit, bukan di harta, bukan di mana, tapi di hati gue. Paham? Itu lakuin deh, itu caranya Jingho kayak gitu tau. Semua kita harus belajar, sampai mati kita tetap belajar. Kok nggak henti-henti ya Jingho? Permasalahan ini ada aja ya, masih hidup kok. Kalau kamu nggak mau punya masalah, ya jangan hidup. Jangan keluhkan hal yang memang itu sudah ditakdirkan gitu loh. Ya, masalah itu selalu ada, itu sudah ditakdirkan. Di dunia ini ada permasalahan, ada masalah, ada solusi, ada datang, ada pergi, ada awal, ada akhir, ada hidup, ada mati. Kenapa dikeluhkan? Kalau selama kita masih hidup, ya itu pasti ada. Nah, kalau kamu keluhkan tiap hari ngeluh, ya berat sendiri, say. Aduh. Semoga ini bermanfaat pencerahan di malam hari ini untuk kamu. Semoga ini kamu bener-bener bisa pahami, bisa kamu cermati kalimat Jingho ini. Kamu pahami supaya kamu ngerti dan kamu terapin di diri kamu, di hidup kamu. Gak usah susah payah mengubah hidup secara duniawi ya, tapi bekerja keraslah, berusaha keraslah mengubah hatimu yang sakit menjadi sembuh. Kalau hatimu udah sembuh, pikiran kamu udah sembuh, tidak berpikir negatif, tidak penuh dengan luka, sakit hati, dendam, kecewa, trauma. Aduh. Ya, kalau itu udah lepas, enak kok jalannya, akhirnya kebuka. Ya, walaupun nggak banyak ya lancar. Hidup itu yang penting cukup aja. Walaupun cukupnya masih agak tertunda, nggak apa-apa. Tuhan pasti kasih jalan kok, gitu. Yang penting jangan ngeluh gitu. Intinya kayak gitu. Kamu di sini pengen berkembang, pengen berubah, tapi ya kak gimana? Kalau masih belum paham, videonya kamu geser lagi ke belakang, seret, ya kan, gitu. Oke? Ya mohon maaf banget sebelumnya nih. Kadang Jingho tuh nadanya kadang ya tinggi, rendah, biasa, lemes. Itu semua energi ya. Karena untuk apa Jingho marah sama kamu? Enggak. Kamu nggak ada masalah sama Jingho nggak ada masalah sama kamu. Cuman kenapa dengan misalkan ini, kalau ini Jingho ada kayak nadanya agak ngegas, remnya diinjek tapi ya, jadi nggak nabrak, ngegas, gitu ya, ngegas. Ya kan, tapi Jingho yakin kok kamu nggak akan salah paham, kamu nggak akan terluka dengan nggak akan terluka dengan nadanya Jingho, karena kamu sudah paham di sini. Udah yang ikut udah ikut di rumah channelnya Jingho nih, di channel Jingho ini kamu udah kenal udah lama, kamu bakal tahu kok, udah tahu. Kalau baru sekali, tapi kamu mungkin sudah udah tahu juga kan gitu loh. Untuk apa gitu ya kan. Jadi intinya itu untuk energi kamu, supaya kamu tuh memang perlu dijedokin tembok juga. Nah ini anggap aja seperti itu, gitu biar sadar, weh gitu loh. Kamu itu gimana sih, orang kamu tuh mau berkembang kok kayak gini sih gitu loh. Jangan kasih celah, kasihlah celah energi positif, ya kan. Jangan kasih celah sakit batin, mudah marah, mudah sakit hati.
Mudah marah langsung selesai, udah nggak apa-apa. Kalau udah mudah marah, sakit hati disimpan, terus akhirnya apa? Sampah lagi, numpuk. Semoga di tahun 2022 di akhir bulan ini ya, nanti di akhir bulan ini luka batin kamu apapun itu sudah selesai ya gitu, dan mengawali hidup yang baru di tahun kelinci air ya. Itu ya. Udah sedikit banyak Jingho sudah update di YouTube ya tentang itu ya, semua tentang energinya yang sionya apa gitu ya kan, sudah ada di komunitas YouTube ya. Ya, seperti itu. Pelan-pelan say, ini engap energi kamu ya. Jadi di sini gimana Jingho? Ya, kalau emang kamu pengen berkembang, di sini kan ada harapan. Tuhan tuh menyertai kamu loh, berkatin kamu loh. Semesta itu selalu ada bersama kamu. Cuman tolong ya, jangan pernah kamu biarkan hatimu menerima luka. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit apalah intinya kayak gitu. Jangan ya. Jangan, mulai sekarang kamu berubah. Belum terlambat, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Kita nggak tahu loh hidup kita itu sampai kapan, besok, lusa, atau berapa tahun lagi. Ya paling nggak kita hari ini masih diberikan kesempatan gitu loh, gitu. Paling nggak kamu walaupun mati nggak dengan keadaan kaya, paling nggak kamu mati dengan keadaan hati yang jernih, udah nggak ada pikiran negatif sama orang, hati yang sudah sembuh dari luka batin, nggak ada dendam sama orang, kayak gitu loh. Nggak apa-apa mati dengan berdarah-darah apa segala macam caranya Tuhan memberikan kematian kita. Yang penting hati kita itu sudah nggak ada yang namanya kayak dendam, iri, dengki, sakit hati, itu nggak ada. Jadi jangan pernah kasih celah itu, jangan seperti itu, supaya berkembang lebih ini ya gitu loh. Kamu orangnya sebenarnya tangguh ya, kuat, entah itu kamu cowok ataupun cewek ya. Di sini ini feminin dan maskulin ini sebenarnya sama-sama kuat, cuman itu yang membuat rapuh itu adalah luka batin ya. Mau cowok pun juga ada yang rapuh, itu semua karena luka batin yang nggak dilepas-lepasin. Cewek juga ada yang kuat ya, karena dia bergegas. Gue sembuh, gue gak mau, enak aja. Gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, gue juga harus cinta sama diri gue dong. Bangkit. Gimana sih? Enak aja. Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo, gue peduli sama lo, gue ini sama lo, semuanya buat lo. Masa gue harus sakit hati gara-gara gue gak bisa dapetin lo, gara-gara lo tinggalin gue atau gimana? Ya gak boleh. Nah itu ada sebagian dari kamu di situ begitu. Bangkit, jadi kuat, mau cowok mau cewek juga ada yang seperti itu. Nah di sini kenapa pengen berkembang, ini bagus banget ya gitu. Wow, ini luar biasa loh ini ya kartunya ya. Dan oke, ini untuk kartu ini tumben banget ya ini. Aduh, ya ampun, ini di Jingho singkirin yang ini ya. Soalnya Jingho juga harus perlu menghitungan kuno ya, jadi pakai kartu ini ya. Belum dinyalain dari tadi ya kan. Aduh, Jingho nggak apa-apa lah ya. Di sini ada Queen Love merah, artinya ya di sini cintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Cintai diri kamu sayang. Pikirin hatimu, pikirin perasaan kamu, pikirin jiwamu, pikirin hidupmu, gitu ya kan. Ya mungkin ya dulu sih Jingho juga pernah ya ngemikirin orang, tapi aku juga mikirin diri gue sih gitu. Maksudnya kamu ada ya, kamu mikirin dia. Kalau Jingho dulu kan Jingho mikirin pasangan, cinta sama pasangan, tapi Jingho juga mikirin hatinya Jingho juga. Jangan sampai Jingho punya dendam, sakit hati. Sedih ada, kita nggak munafik. Sedih boleh, marah boleh, kesal boleh, nangis boleh. Cukup paling lama 3 jam. Marah sama orang paling lama 3 jam. Dari dulu sampai sekarang Jingho nggak berubah, memberi peringatan, ngingetin kamu ya. Marah boleh, sedih boleh, kesel boleh, ya. Paling lama 3 jam. Jangan lebih dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam kamu akan menjadi dendam. Sedihmu, sakit hatimu akan jadi dendam. Akhirnya jadi apa? Gak enak banget ya. Itu akan mempersulit kehidupan kamu. Enak banget. Enak. Padahal ngelepasin itu semua tuh enak banget hidup say. Ya, dan di sini ya ada kartu Queen Love merah, artinya kamu di sini. Kuncinya ada di kamu ya. Cintailah diri kamu sayang ya. Ketika hatimu sudah tidak ada luka dan tinggal tersisa cinta, hatimu itu penuh kasih ya. Kamu itu punya kasih, jiwa yang kasih ya, jiwa yang kasih, penyayang ya. Nah,
Tapi di sini sebagian dari kamu udah dicampur dengan luka batin, udah dicampur dengan kekecewaan, udah dicampur dengan iri dengki, udah dicampur dengan dendam. Nah di sini kartunya dari energi kamu, jadilah seperti ini kembali. Akhirnya lahirlah kembali layaknya seorang bayi, ya, yang belum ada beban apapun. Ya meskipun saat ini kamu udah punya kemarin beban segala macam, apa udah kayak udah ngalamin apa-apa. Isinya kata kamu harus lahir kembali, pikirannya jernihkan pikiranmu, lembutkan hatimu, sembuhkan luka batinmu, damaikan jiwamu, satukan antara hati, jiwa dan pikiranmu. Jangan hati bilang A, pikiran B, yang dilakuin C, jiwamu nggak karuan kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sesuai ekspektasi kamu, nggak sesuai harapan kamu. Ya itu makanya jangan ngeluh, jangan nyalain keadaanmu, jangan nyalain orang. Hah? Caramu yang salah, bukan dia yang salah, gitu. Jadi kita lebih baik kita introspeksi diri daripada nyalain orang. Oh kayaknya cara gue salah deh, gitu, ya kan? Maaf agak ngegas ya barusan, bukan marah sama kamu, ya. Ya ada satu orang yang agak tersinggung di sini kemarin, ya. Jadi Jingo akan tegasin aja ya. Tapi Jingo yakin kalian tidak seperti itu. Tapi ada satu orang yang memang agak tersinggung. Semoga aja kamu udah paham di sini. Ya di sini lagi ya energinya ya. Hal yang wajar, masalah dalam kehidupan di sini ada 8 keriting hitam ya. Di sini permasalahan, kerumitan hidup, cobaan, ujian. Namanya juga hidup. Kalau kamu nggak mau terima ujian, nggak mau terima cobaan itu, ya jangan hidup, mati aja. Tapi Jingo minta jangan deh ya. Nanti maksudnya ya kita pasti mati. Tapi maksudnya Jingo itu ya yang dimaksud maknanya itu bukan seperti itu ya. Maknanya itu di hidup kamu ini kan lagi banyak banget ya permasalahan yang sangat-sangat berat banget di kehidupan kamu ya. Berat banget. Satu, hatimu tentang percintaan ya, percintaan kamu ya kan. Terus gara-gara percintaan kamu dan kamu gak bisa kontrol pikiran kamu, sehingga korbanlah hatimu, perasaan kamu. Sehingga apa? Saat kamu bekerja gak bisa konsen, ya kan? Hancurlah sudah 8 perubahan yang sangat luar biasa, yang gak enak banget di sini hitam, ya kan? Gitu. Solusinya apa sih Jingo? Ya Jingo ambil satu aja ya, nggak usah banyak-banyak lah ya. Ini udah wow. Di sini ada kekecewaan, sakit batin, luka batin, mendarah-darah. Lepaskan, bebaskan, buang ya. Ini semua sumber yang menghambat kehidupan kamu. Ini semua sakit batin, dendam, iri, dengki, sumber dari semua hal ya. Semua hal yang jadinya tadi semua yang positif masuk, jadi ini nggak bisa masuk karena tertutupin tadi ya. Solusinya artinya ini lepaskan kecewamu, ini lepaskan, udah jangan kecewa terus. Orang nyesel juga boleh, kecewa juga boleh. Aku kecewa, tapi langsung sadar gitu loh, aku kecewa sama kamu, ya langsung sadar gitu loh. Maafin udah gimana lah tadi ya kan, udah keringetan gue Jingo, ya ampun, ya kan, gimana lah kayak gitu ya. Kayak udah dah ya. Jingo hitung keseluruhan, kita tunggu cuma 8 doang. Di sini hitungan kunonya adalah lakukan perubahan yang positif ya sayang. Ini buang ya, supaya sesuatu yang baru itu apa aja bisa, mau pasangan, rezeki baru, kesehatan baru, apapun yang baru, atau sesuatu yang lama, jiwa baru, atau sesuatu yang pernah hilang, barangmu, bendamu, atau apapun, atau itu ya bisa kembali, atau bisa ini datang dengan baru, bisa juga seperti itu. Karena di sini lakukan perubahan yang positif ya. Bisa kata ya udah kemarin tutup, tapi masih ingat Jingo, ya iyalah, secara kita umur 4 tahun itu sudah dikasih Tuhan untuk mengingat. Dari umur 4 tahun kita sudah dikaruniai Tuhan untuk mengingat. Jadi sampai sekarang pun kita masih ingat. Jadi kita kan dikasih ingatan. Kalau bisa yang buruk udah gak usah diingat, ambil pelajarannya gitu loh. Kayak kita naik mobil ada kaca depan lebar banget, kenapa ada spion? Ngelihat yang buruk kemarin, oh buat pelajaran aja. Kenapa spionnya kecil? Melihat ke belakang, lihat masa lalu kemarin yang buruk, ambil pelajarannya, fokus ke depan. Yang positifnya bawa ke depan, yang positifnya yang baik bawa ke depan. Seperti itu. Lahirlah sayang ya. Oke. Thank you for watching. Terima kasih. Semoga resonate yang positifnya. Mohon maaf sih nggak ngasih terapi di sini ya. Ternyata nggak dikasih, tapi waktunya cukup lama juga. Dan makasih yang udah subscribe, like, share, dan silakan komen di bawah ya.
Semoga kamu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, dilancarkan rezekinya, didekatkan dengan jodohmu, dibukakan pintu jodohmu, pintu rezekimu, pintu kesehatan kamu. Semoga kamu disehatkan pikiran, jasmani, rohani, dompetmu, semuanya disehatkan, hubungan kamu semuanya disehatkan. Amin. Amin, amin, amin. Bye bye, salam damai, salam sejahtera. Bye bye. Semoga malam ini kamu bisa istirahat dengan nyenyak, oke? Dadah.